Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Selasa 19 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Paguron silat diharap turut membantu jaga kondusivitas jelang pemilu di Banten. Wali Kota Heldi Agustian ingin jadikan Cilegon sebagai kota pacul. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang akan memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak 2024. Bersama saya, Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemilih disabilitas di Kabupaten Pandeglang mencapai 3.696 orang. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pandeglang berencana menyediakan fasilitas khusus seperti kursi roda dan alat coblos braille sesuai kebutuhan pemilih disabilitas di setiap TPS yang memiliki pemilih dengan kondisi tersebut. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang akan memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi pada KPU Pandeglang, Rodi Herdiana mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH mencatat sebanyak 3.696 pemilih disabilitas dari total 996.127 daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan sejak 21 Juni 2023. Pada pelaksanaan pemungutan suara, pihaknya akan fokus pada identifikasi pemilih disabilitas di antara 3.759 tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di Kabupaten Pandeglang, ungkapnya saat ditemui pada hari Senin 18 Desember 2023. Rodi menjelaskan bahwa pemilih disabilitas di Kabupaten Pandeglang terdiri dari berbagai kategori seperti disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, wicara, rungu, dan netra. Pihaknya akan menyediakan fasilitas khusus seperti kursi roda dan alat coblos braille sesuai kebutuhan pemilih disabilitas di setiap TPS yang memiliki pemilih dengan kondisi tersebut. Penyediaan fasilitas ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap pemilih disabilitas memiliki akses yang sama dan memadai dalam proses pemilihan. Rodi Herdiana juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih dalam kategori disabilitas memiliki hak untuk memilih dengan didampingi. Dia menekankan bahwa pembuatan tempat pemungutan suara telah diatur secara fungsional dengan pertimbangan khusus untuk memudahkan akses pemilih disabilitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap pemilih disabilitas di Kabupaten Pandeglang dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan hak pilihnya tanpa kendala yang signifikan. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar berharap paguron silat di Banten turut menjaga stabilitas menjelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan PJ Gubernur pada acara silaturahmi antara Paguron Silat Tapak Kahruhun Jilid 2 di Stadion Maulana Yusuf, Serang. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Paguron silat dengan para jawara turut menjaga stabilitas daerah karena pemilu 2024 membutuhkan stabilitas daerah untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat. Hal itu diungkap Al-Mukhtabar saat hadiri silaturahmi antar perguruan silat pada Tapak Kahruhun Banten, Jilid 2 di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang pada tanggal 17 Desember 2023. Tapak Kahruhun Banten merupakan kegiatan silaturahmi ratusan perguruan silat dengan latar belakang yang berbeda. Dalam kesempatan ini juga ditampilkan atraksi pentas budaya debus kolosal yang disebut Tapak Kahruhun Banten dan deklarasi Jawara Banten siap amankan pemilu. Ketua Umum Perguruan Pencaksilat Banten, sekaligus Ketua Pelaksana Tapak Kahruhun Banten Jilid 2, Yadi Sugiyadi, menyampaikan kegiatan ini dihadiri sekitar 4.000 jawara dan pendekar seprovinsi Banten, serta dari beberapa paguron di Indonesia. Kegiatan ini memecahkan rekor muri karena penampilan pendekar dan jawara dalam peragaan silat bersenjata golok dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten.
Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian ingin menjadikan Cilegon sebagai kota pacul. Hal ini merespon amanat Presiden Jokowi yang disampaikan dalam acara Munaslup Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI pada Jumat lalu. Berikut laporan Riza Anissa dari Radio KIS FM Cilegon. Wali Kota Cilegon Heldy Agustian ingin menjadikan kota Cilegon sebagai kota pacul. Heldy mengaku akan segera membentuk kota pacul sebagai karakter atau identitas yang identik dengan kota Cilegon. Hal itu dilakukan dalam rangka merespon amanat Presiden Republik Indonesia atau RI Joko Widodo saat Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang digelar di Kota Bogor pada Jumat 15 Desember 2023. Pada kesempatan tersebut, Jokowi meminta agar setiap wali kota dapat memiliki desain kota sendiri yang dapat menjadi identitas dan keunggulan masing-masing. Diketahui kota Cilegon dikenal sebagai kota industri dan kota baja yang memiliki para pengrajin pacul dengan kualitas sangat baik. Produksi pacul para usaha mikro kecil menengah atau UMKM di kota Cilegon juga memiliki kemudahan dalam memperoleh bahan baku besi dan baja karena berada dekat dengan industri baja PT Krakatau Steel atau KS dan sejumlah perusahaan produsen baja lainnya. Salah satu produksi pacul yang sangat dikenal di kota Cilegon adalah pacul merah putih. Dalam proses pembuatannya, produksi pacul yang dimulai sejak 2021 ini melibatkan Persatuan Pencaksilat Indonesia atau PPSI sebagai pengrajin berkolaborasi dengan PT KS sebagai penyuplai bahan baku. Atas dasar itu, pacul merah putih memiliki beberapa keunggulan, diantaranya berkualitas tinggi dengan harga lebih terjangkau. Atas dasar itu, Presiden Jokowi meminta agar setiap wali kota dapat memiliki desain kota sendiri. Menanggapi amanat Presiden Jokowi tersebut, Wali Kota Cilegon yang juga menjabat Ketua APEKSI Korwil 3, Heldy Agustian mengaku bahwa dirinya langsung terpikir untuk membentuk karakter kota Cilegon sebagai kota pacul. Menurut Heldy, dengan menjadikan kota Cilegon sebagai kota pacul, maka dapat mengangkat pertumbuhan UMKM di kota Cilegon. Saya Riza Aniza dari Radio KIS FM Cilegon mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.